Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan anak-anak walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung. Namun demikian, saya seyakin-yakinnya bahwa anak-anak sekarang sudah berada di depan laptopnya masing-masing atau dengan menggunakan HP anak-anak semuanya. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada anak-anak atas keberhasilan anak-anak diterima di UPT SMP Negeri 2 Gresik. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa belajar dengan baik dan bisa menjadi anak-anak yang memiliki prestasi yang luar biasa. Itu harapan kami dari seluruh warga besar SMP Negeri 2 Gresik, itu juga anak-anak dan orang tua. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan materi MPLS tentang kurikulum UPT SMP Negeri 2 Gresik. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri pada anak-anak, supaya nanti kalau ketemu saya, anak-anak bisa menyapa saya dengan benar. Nama saya singkat sekali, nama saya Khalil. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Saya nanti akan mengajar di kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, dalam proses pembelajaran di UPT SMP Negeri 2 Gresik tentu berbeda sekali dengan ketika anak-anak belajar di SD. Nah, oleh karena itu, acuan yang kita pakai dalam pembelajaran di UPT SMP Negeri Gresik adalah kurikulum UPT SMP Negeri 2 Gresik. Nah, tentunya saya ingin sampaikan dulu apa sih kurikulum itu. Nah, ya. Baik. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang pengertian kurikulum supaya anak-anak tahu nanti bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, seperangkat rencana ini nanti akan di breakdown, ya, diterjemahkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru di SMP Negeri 2 Gresik ini untuk dijadikan acuan bagaimana menyampaikan materi pelajaran pada anak-anak semuanya. Jelaskan tentang pengertian kurikulum? Baik, selanjutnya saya akan sampaikan tentang pengembangan kurikulum, ya. Jadi UPT SMP Negeri 2 Gresik ini mulai tahun pelajaran 2017-2018 sudah menerapkan kurikulum 2013. Nah, dalam mengembangkan kurikulum 2013 ini, kami memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada kurikulum 2013 ini, peserta didik atau anak-anak semua memiliki posisi sentral dalam pengembangan kompetensinya. Jadi, proses pembelajarannya nanti adalah berpusat pada siswa. Apalagi sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi, mungkin anak-anak tidak bisa leluasa bertemu dengan Bapak Ibu Guru, akan tetapi anak harus mampu memanfaatkan suasana belajar di situasi pandemi ini dengan baik, yaitu mampu menggali potensi yang anak-anak miliki, ya, untuk dikembangkan, baik itu melalui belajar daring bersama Bapak Ibu Guru atau anak-anak menggali pengetahuan yang ingin anak-anak ketahui dari berbagai media, apakah itu dari internet, apakah itu dari buku-buku yang lain, untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan yang ingin anak-anak kembangkan. Yang kedua, peserta didik diharapkan punya keterampilan abad 21 yang diistilahkan dengan istilah populer yaitu 4Cs atau bahasa Inggrisnya 4C. Nah, apa itu 4C? Nah, tentu anak-anak mungkin di SD belum pernah mendengar, sekarang akan kami perkenalkan kemampuan atau keterampilan yang harus anak kuasai di SMP ini setelah melalui proses pembelajaran, yaitu yang pertama, C pertama adalah communication. Nah, jadi kemampuan berkomunikasi.
Ya. Yang kedua, C yang kedua adalah collaboration. Collaboration itu kerjasama. Kerjasama siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan teman yang lainnya, baik di kelas yang sama maupun seluruh warga siswa yang ada di SMP UPT SMP Negeri 2 Gresik. Yang C yang ketiga adalah critical thinking. Anak-anak proses pelajaran di abad 21 ini tidak hanya anak-anak menerima materi atau pengetahuan dari Bapak Ibu guru saja, ya, atau disebut dulu adalah transfer knowledge, ya, hanya menerima saja pengetahuan itu kan. Tetapi anak-anak dituntut untuk memiliki kemampuan critical thinking. Critical thinking itu adalah berpikir kritis, ya, jadi bisa bertanya, bisa mendebat, bisa mengkritik dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan oleh kurikulum 2013. Kemudian C yang keempat adalah creativity and innovation. Anak-anak harus menjadi siswa yang kreatif dan inovatif. Apa siswa kreatif dan inovatif itu? Siswa yang tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang didapat melalui pembelajaran bersama Bapak Ibu guru saja, tapi anak-anak harus mengembangkan, ya, pengetahuan yang anak-anak miliki itu dari berbagai macam sumber. Nah, jadi begitu juga innovation. Anak-anak kalau mampu nanti membaca banyak sumber, maka akan muncul inovasi-inovasi yang harus anak-anak kembangkan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Nah, itulah keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh anak-anak. Masih ingat apa C yang pertama? Baik, communication. C yang kedua? Good, collaboration. C yang ketiga? Luar biasa, critical thinking and problem solving. Nah, ya, ini ada problem solving, mampu memecahkan masalah. Dengan yang C yang terakhir adalah keempat. Baik, hebat. Anak-anak siswi SMP Negeri 2 Gresik tahun pelajaran 2020-2021 ini memang luar biasa. C yang terakhir adalah creativity and innovation. Yang ketiga, adanya pembelajaran yang menerapkan higher order thinking skill yang disingkat menjadi HOT. Nah, mungkin ini juga hal yang baru untuk anak-anak, ya. Apa itu higher order thinking skill? Itu tetap mengacu pada keterampilan abad 21 tadi. Jadi pola berpikir tingkat tinggi. Nah, ya. Jadi anak-anak harus mampu mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari Bapak Ibu guru tadi pada tataran HOT atau high order thinking skill. Nah, nanti akan lebih jauh anak-anak akan mendapatkan informasi tentang ini ketika anak-anak bisa bertatap muka atau nanti dalam proses pembelajaran, ya. Nah, jadi belajar tidak hanya menirukan, ya, tetapi belajar juga harus anak bisa menirukan, niroke, ya, kemudian mengingat, menirukan, kemudian yang terakhir adalah menambah. Nah, menambah apa yang sudah didapat untuk menjadi lebih kaya lagi. Yang keempat, adanya penguatan pendidikan karakter yang biasa kita sebut dengan PPK. Nah, karakter ini sangat penting anak ditekankan pada proses pembelajaran di abad 21 ini karena kita tidak hanya harus menjadi orang yang pintar, tapi kita harus juga menjadi orang yang mempunyai karakter yang baik atau berakhlak karimah. Yang terakhir, nah, untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan anak-anak, maka nanti akan ada namanya program Gerakan Literasi Sekolah atau yang biasa dikenal dengan GLS. Jadi anak-anak selain mendapatkan materi buku-buku mata pelajaran, anak juga wajib membaca buku-buku lain, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, itulah yang harus anak-anak kuasai dalam mengikuti proses pembelajaran di UPT SMP Negeri 2 Gresik.
Nah, semua itu tadi anak-anak dikembangkan untuk apa?